Masih banyak yang harus kita uraikan satu persatu mengenai putusan MK, mengenai masa pimpinan KPK yang diperpanjang. Tapi kita minta komentarnya terlebih dahulu Pak Fredrik. Kalau tadi Pak Abdullah mengatakan bahwa sesungguhnya kalau masa pimpinan KPK itu diperpanjang terindikasi abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Kalau Pak Fredrik Yunadi seperti apa pandangannya? Terima kasih. Menurut pendapat saya bahwa pertama tadi Bang Ferry mengatakan bahwa retroaktif, masa non retroaktif maupun retroaktif. Saya berpendapat demikian. Karena putusan MK itu adalah final and binding dan sudah dinyatakan berlaku sejak putusan dibacakan 25 Mei tahun 2023. Nah, sekarang komisioner KPK akan berakhirnya itu kalau nggak salah Desember ya, kalau nggak salah mohon maaf ya, Desember 20, ya November atau Desember. Kan belum waktunya. Dengan diputusnya permohonan 112 tersebut, dengan sendirinya masa jabatannya KPK itu akan menjadi 5 tahun. Dan masa jabatannya KPK ini kan belum selesai, akan selesai November atau Desember. Otomatis dia harus menganut atau mengikuti putusan MK bahwa berarti dia akan diperpanjang 1 tahun lagi. Ini tidak termasuk non retroaktif atau retroaktif. Karena retroaktif itu kan berlaku surut, ini tidak berlaku surut. Kalau masa jabatan dia udah habis itu berlaku surut. Ini dia belum habis. Itu menurut pendapat saya. Dan saya menilai suatu hal yang perlu saya sampaikan terutama pada adik-adik yang mahasiswa ini. Bahwa kita ini masih berlaku Eropa kontinental. Kita ini berlaku namanya hukum positif. Please, janganlah kita menafsirkan, apalagi menafsirkan putusan. Senang tidak senang, kita wajib patuh mengikuti putusan, menjalankan putusan MK. Tidak ada jalan lain. Bila kita sudah mengaku, saya tahu sudah sekelompok orang banyak sekali yang menginginkan kita berlakukan namanya Anglo-Saxon dengan alasannya dengan jurisprudensi dan sebagainya dan mengikutinlah bahwa ini adalah rasa keadilan nama masyarakat. Tapi jangan lupa, selama kita masih Eropa kontinental, kita adalah hukum positif, kita wajib mematuhi apa yang tertera dalam undang-undang. Kalau undang-undang sudah mengatakan putusan MK itu adalah final dan binding, titik. Tidak ada suatu yang salah tafsir hukum yang mana apapun. Pak Fredrik? Yang tadi salah tafsir yang diucapkan Bang Ferry bagian ya, mana tadi? Katanya ini berlaku surut, apa tidak? Menurut saya tidak berlaku surut. Ini adalah karena masa jabatannya beliau-beliau ini belum habis. Sehingga dia itu adalah menjalankan isi daripada putusan MK. Dan jangan lupa dalam hal ini, bahwa MK tidak terkena masalah soal ultra bertita. Bahwa MK itu bisa memutuskan berdasarkan keadaan dan merasakan keadilan masyarakat. Itu adalah majelis hakim yang menilai. Kita ini adalah kacamata yang berbeda dengan mereka. Jadi kita tidak bisa memaksakan diri kita sama kacamata yang digunakan oleh pada majelis hakim MK. Karena memang dia tidak terikat oleh ultra berita. Dia bisa memutuskan di luar permohonan, di luar daripada permintaan. Dia bisa memutuskan berdasarkan keadilan dan kepentingan masyarakat. Itu yang dinilai oleh para hakim dari MK. Dengan demikian saya anggap masalahnya ini menurut saya bahwa marilah kita junjung tinggi, kita ini hukum positif. Janganlah kita menafsirkan. Saya tidak pernah menafsirkan kinerjanya Pak Firly, kinerjanya Pak Sahut, ya kan? Beliau-beliau ini kan duduk di jabatannya. Yang menilai itu masyarakat, termasuk saya, termasuk Pak Siombing, termasuk semuanya. Tapi tidak bisa penilaian Pak Siombing itu menjadikan suatu keharusan adik-adik harus ngikutin, nggak bisa. Silakan kita masing-masing punya penilaian berbeda. Tapi soal kinerja baik tidak baik itu sejarah mencatat. Soal sekarang indeks korupsinya turun dan segalanya, kita harus melihat secara global. Kita ini sudah kena masalahnya COVID tahun 2020. Itu banyak sekali masalah soal ekonomi, masalah SDM. Sudah banyak sekali yang mempengaruhi, tidak serta-merta kita memvonis seseorang. Kita sebagai warga negara yang baik, kita adalah bagaimana berusaha supaya mendorong, membantu supaya kinerja KPK makin maju. Kita bisa mengkritik,
Tapi kita tidak menghukum mereka, tidak memvonis mereka. Itulah kira-kira menurut pendapat Respon Anda, saya. Bang. Jika diizinkan merespon pertama, bahwa peradilan konstitusional itu adalah tradisi Anglo-Saxon dan Anglo-Amerika. Kita sudah masuk ke konsep itu. Berarti kalau bilang kita hanya Eropa kontinental, berarti MK mau dibubarkan itu. Nah, nah itu orang yang tidak belajar sistem hukum ya. Dilanjutkan, tidak Bang. mengerti. Bang Ferry, Jadi dilanjutkan, Bang. satu itu. Ya. Kedua, yang paling menarik adalah pernyataan bahwa ini tidak memperhatikan kinerja, ya harus memperhatikan kinerja. Hakim dalam memutus perkara akan melihat situasi dan keadaan. Dengan anjloknya IPK, dengan terlibatnya pimpinan KPK dengan berbagai perkara, itu memang harus dipertimbangkan demi kemaslahatan. Ketiga yang harus dipikirkan, kita tidak ada persoalan dengan ultra petita. Hakim kan bukan corong undang-undang juga. Yang perlu diperhatikan adalah sifat final and binding itu tidak boleh disurutkan. Kalau dia hitung menambah 1 tahun, dia akan menyurutkan penghitungannya karena dari 2019 masa jabatannya. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Ya kan ditambah begitu ya. Nah, kalau kemudian ini tidak dihitung sebagai berlaku surut kan aneh. Ini kan berlaku surut. Apakah kemudian diberlakukan ke depan merusak putusan MK? Tidak. Bahkan saya lihat Pak Fredrik malah menafsirkan. Tidak ada satupun kalimat di putusan 112 yang menyatakan berlaku untuk pimpinan saat ini. Dan harus diingat sifat final and binding itu prospektif dia Pak. Memang final and binding, tidak ada soal dengan final and binding, tapi berlakunya prospektif. Jadi aneh kalau kemudian Bapak menyatakan bahwa kita harus memberlakukan kepimpinan saat ini. Padahal sama sekali tidak ada. Di halaman berapa Bapak baca bahwa berlaku untuk pimpinan saat Langsung ini. ditanggapi Pak Langsung, Pak. Fredrik. Begini, menurut saya putusan MK tersebut tidak ditujukan kepada individu siapapun. Terlepas itu Pak Ferli, Pak Saud Situmorang atau saya misalkan, itu putusan MK itu adalah melihat secara institusi. Bahwa yang jelas pasal, kalau nggak salah pas mohon maaf ya 34, kalau nggak salah yang mengatur masa jabatan, saya mohon maaf kalau salah. Dalam hal ini kan sudah dinyatakan tidak berlaku, sudah diberlaku menjadi 5 tahun. Otomatis kalau sekarang pimpinan KPK berakhir pada akhir tahun ini, berarti kan dia masih memberlakukan yang sudah dibatalkan oleh MK. Tidak, kan Saya tidak masa menafsirkan, jabatan Pak. akan berakhir. Karena kita berdasarkan Dia berlakukan ke depan prospektif. tidak Karena ada juga tidak akan mengatakan merugikan. berlakukan ke depan, Pak. Sekarang contoh, Pak. Iya. Waktu itu pimpinan KPK yang jadikan Iya, tersangka. hitung nambah 1 tahun itu Tersangka kan itu, dari Pak. 2019, Pak. Bukan 2019. Sekarang berakhirnya kapan? Ya. Nah, Berakhirnya berakhirnya itu sekarang. kan Desember. Iya. Desember kan? Iya. Nah, Desember berakhir karena apa? Iya, Pak, karena maksudnya pasal dihitung 34. 5 tahun itu Pasal kenapa? 34 kan sudah dibatalkan. Pak, kalau Saya begitu tidak kenapa menafsirkan, tidak Pak. dihitung Ini 5 justru tahun ke adalah depan Eropa saja? kontinental, Pak. Ini hukum positif. Eropa kontinental itu Karena tidak belum selesai masa menganut jabatan Pak. putusan Itu tidak Mahkamah bisa Konstitusi. ditafsirkan. Kita boleh ke Bang Saya Emru Siombing dulu. Bang. Meyakinkan dua pakar hukum atau orang hukum pendapatnya akan bisa muncul 3. Gitu ya. Bisa saja jadi 10. Inilah suatu contoh. Ya. Tetapi perdebatan itu akan berakhir ketika kita merujuk kepada yang ada diputuskan oleh MK. Dan basisnya adalah mengikat. Final dan mengikat. Ya, di Tunggu halaman berapa? sebentar Bang Ferry, sebentar. Nah, oleh karena itulah maka kalau disebut tanggal itu berlaku mulai saat itu, ya saat itu mulai berlaku. Gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau itu basisnya berarti berlaku untuk Periode ini. komisioner yang periode yang sekarang, kecuali keputusannya beda. Gitu ya. Satu, yang kedua, Pak Abdullah ada beberapa catatan saya tadi, yaitu dikatakan bahwa kalau misalnya katakanlah jabatan itu tentu lebih cenderung kepada abuse of power gitu ya, penyalahgunaan kekuasaan, jadi dibuat jadi 3. Pertanyaan kritikal kita kenapa enggak 3 tahun? Jadi artinya tidak ada korelasi kuantitatif dengan kualitatif. Itu suatu pandangan yang memang diperdebatkan. Jadi tidak ada bukti empirikal
bahwa kalau 4 tahun tidak penyalahgunaan kekuasaan tidak, kenapa kita tidak tahu 3 tahun? Dan kemudian ketika dikatakan penyalahgunaan kekuasaan itu sebagai dari segi akademis disebut sebagai suatu proposisi ilmiah yang masih perlu kita pertanyakan. Jadi tidak selamanya apa yang dikemukakan dalam suatu proposisi ilmiah selalu itu menjadi pegangan kita, enggak. Contoh, kalau dikatakanlah terlalu lama kekuasaan lalu cenderung menyimpang, itu rajanya Brunei untuk selama turun-temurun gitu, tidak ada jaminan. Artinya apa? Yang kita lihat tidak boleh kita kaku melihat sesuatu aksioma. Kepala pemerintahan Jerman pun gak ada batas. Betul, jadi tidak boleh kaku kita Karena melihat, itu sistem gitu ya. parlementer. Jadi oleh karena itu bisa saja 3 tahun kalau begitu. Jadi maka pandangan Pak Abdullah batal kalau dikatakan 4 tahun. Oleh karena itulah justru yang kita lihat adalah persoalan apakah ini menunjukkan suatu prestasi atau tidak. Catatan saya, Pak Saud, kalau dikatakan kinerja, saya dapat data bahwa kinerja KPK jauh lebih baik andaikan di-compare dengan masa Anda, gitu ya. Di-compare saja. Nah, Data oke. yang mana, Bang? Jadi artinya sebentar. Pak Sebentar. Saud boleh gunakan mic. Sebentar. Pak Saud. Mikrofonnya, Pak. Baik. Bang Emrus. Mikrofonnya Pak Saud. Iya, tunggu. Nah, oleh karena itulah Pak Saud tunggu dulu Mikrofonnya Pak Pak Saud. Saud. Pak Saud buat compare antara masa kerja Anda dari segi misalnya OTT sama OTT, pengembalian apa katakanlah beberapa variabel gitu ya, itu baru fair. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa kinerjanya apa tapi tidak terukur. Jadi itu namanya framing yang sudah saudara lakukan. Sebentar. Sebentar Pak Saud, sebentar. Kami sudah tangkap, Pak. Sebentar. Jadi ukurannya Sebentar. adalah Nah, oleh karena jadi itu, ukurannya ketika adalah Bang yang Saud paling tinggi untuk ukurannya Bang adalah Saud, indeks Bang persepsi Saud, korupsi. Kemukakan. Yang paling tinggi Nah, adalah tahan, Pak. indeks persepsi korupsi. Baik, Indeks baik. persepsi korupsi Jangan itu dipotong dulu, Bang indeks Saud, persepsi tahan dulu. korupsi itu Bang Saud, Bang Saud. diukur oleh Bapak-bapak. 9 lembaga di dunia. Oke. Bang Indeks Saud, persepsi Kita berikan dulu. waktu yang sama, Bang Emrus. mengukur Kita berikan ada waktu yang 9 sama. lembaga di dunia. Oke, 9 lembaga di dunia mengukur indeks persepsi korupsi. Ya, dari 40 jatuh ke 34. Dari Baik. 40 jatuh ke 34. Baik. Indeks persepsi korupsi diukur oleh 9 lembaga itu, yang diukur tuh banyak. Ya kan, perilaku polisi, perilaku tentara, perilaku hakim, perilaku petugas cukai, perilaku petugas pajak, politisi dan seterusnya. Saya jawab itu sederhana. Ya, jadi banyak ukurannya. Baik, Jadi bukan saya ukuran jawab OTT. itu sederhana. Ukuran OTT juga beda, Pak. Oh, itu salah satu variabel. Salah Ya, satu variabel. Satu variabel, bukan itu Artinya ukurannya. gini Bang Saud. Bukan itu ukurannya. Gini Bang Saud. Jadi artinya dari penjelasan Bang Saud sendiri mengcounter pendapat Bang Saud sendiri. Kenapa? Karena korupsi itu berarti ada di kementerian-kementerian lain. Berarti yang tidak bekerja siapa? Oh, ya. Jadi prestasi tentang korupsi itu, indeks prestasinya katakanlah itu tidak hanya di tangan KPK. Oh, iya, memang Oke. iya Tidak benar. bisa. Makanya Makanya ukurannya- ketika Abang mengatakan ukurannya bahwa bukan hanya kinerjanya pencegahan, itu, bahwa ukurannya bukan kinerjanya hanya itu pencegahan. Satu dan persatu, berbanding Bapak. KPK. Bang Emrus, Enggak. Bang Emrus, Bang Jadi Saud, ketika bergantian kita Bapak. gunakan- Baik. Kita Kalau gunakan dua-duanya sebuah bicara, variabel. pemirsa juga tidak jelas mendengar yang Satu mana persatu, porsi Bapak. bicara. Kita nggak Kita bisa tidak hanya berbicara. kejahatan demokrasi, pemirsa. Tetaplah bersama kami. Ukurannya. Secara keseluruhan. Kami akan kembali saat lagi, pemirsa. Kalau di ukurannya pencegahan.